Jadi Jokowi ini satu pribadi yang punya karakter yang kontroversial. Apa yang dia katakan A, dia akan melakukan hal yang B gitu. Jadi karena itu kalau kita sudah diajari oleh Jokowi bahwa tidak usah percaya apa yang dia katakan gitu. Kita harus menginterpretasikan pernyataannya dia berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan. Itu yang sekarang ini kita menyaksikan. Memang ini kalau kita lihat ini kesalahan fatal ya ketua umum partai ya. Iya, yang betul. Selama ini begitu berjaya ya, mereka itu seakan-akan negara ini milik mereka ya, milik ketua umum partai, sehingga apa kata ketua umum partai itulah yang menjadi kenyataan ya. Apakah pengalaman selama ini ya, selama 18 tahun ini kan banyak sekali catatan-catatan yang sudah terekam ya, sudah terekam dan sudah terungkap ke publik. Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Apakah seorang Megawati, anak proklamator, apakah tokoh-tokoh yang ada di PDIP, banyak sekali orang-orang hebat, baik di PDIP, di partai-partai lainnya, kan banyak orang hebat. Apakah ini bukan pelajaran yang mahal? Untuk di flashback ke belakang ya. Inilah, ini buahnya. Nah, dari buah ini kan apa kira-kira menurut antum yang akan dilakukan oleh semacam sekarang wacana semacam angket, ujung-ujungnya nanti pemakzulan. Apakah ini bisa menjadi kenyataan atau cuma sandiwara politik lagi ujung-ujungnya nanti? Bisa menjadi kenyataan itu karena terutama begini. Semua orang sekarang ini meragukan bahwa Pilpres akan berjalan jurdil. Karena kita tahu bahwa Jokowi ini berambisi besar untuk menciptakan politik dinasti. Nah, dia nggak mau tanggung. Dia sudah mandi dan sudah basah kuyup sekarang ini. Nah, setelah Gibran ditetapkan sebagai cawapres, nah ini kan sudah jelas sekali kan, ini kan cawe-cawenya. Ada konflik kepentingan dalam hal ini, itu untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, masuk ke akal kekhawatiran banyak pihak sekarang ini bahwa ini jadi taruhan bagi Indonesia, bagi bangsa ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Asmid Al-Haddar, pengamat Timur Tengah, pakar politik, dan begawan politik nasional maupun internasional. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lama kita amat sehat. Alhamdulillah. Jadi situasi perpolitikan nasional maupun internasionalnya begitu memakan banyak pemikiran kita ya. Semakin dinamis dan menimbulkan kecemasan luas di masyarakat Indonesia tentang apa yang akan terjadi ke depan, terutama menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu mengenai keputusan yang akhirnya berujung pada dibolehkannya putra presiden yang belum berusia 40 tahun itu bisa maju sebagai cawapres. Nah, hampir semua pengamat, termasuk juga oleh para pengikut Presiden Jokowi juga,
kecewa berat atas keputusan MK itu karena dipastikan bahwa keputusan itu tidak bisa dilepaskan dari cawe-cawenya Jokowi. Seperti kita baca di edisi majalah Tempo yang terakhir. Itu laporannya detail betul bagaimana Jokowi memainkan peran gitu. Memainkan peran untuk memuluskan putra sulungnya itu Gibran Raka Buming Raka. Dan kebetulan juga ketua MK ini Anwar Usman ini adalah iparnya Jokowi, sehingga tidak terelakkan gitu, ada konflik kepentingan dari keputusan itu. Sehingga inilah yang sekarang ini kita sedang menyaksikan berjalannya sidang majelis kehormatan MK ya. Ya, MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang keputusan kontroversial itu. Nah, sehingga sekarang ini bisa dikata masyarakat luas menunggu dengan berbagai perasaan apa yang akan terjadi dengan hasil dari sidang Majelis Kehormatan ini yang akan diputuskan pada 7 Oktober nanti. Nah, masalah ini sekarang ini makin dinamis karena ternyata di parlemen partai besar PDIP yang dikenal sebagai pendukung utama pencalonan Jokowi dalam mulai dari pilkada, pilkot di Solo, lalu pilkup Jakarta, dan 2 kali pilpres di Indonesia itu di mana Prabowo Jokowi diusung oleh PDIP itu akhirnya berujung kepada pengkhianatan Jokowi terhadap partai yang telah membesarkan dia itu. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa di parlemen sekarang ini mulai bergulir upaya untuk dipenuhinya hak angket yang kalau jadi dilaksanakan bisa berujung kepada pemakzulan atau impeachment terhadap presiden. Ini karena bukan karena semata-mata Gibran dan Jokowi, keluarga Jokowi ini berkhianat kepada PDIP, tetapi cawe-cawe Jokowi yang berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu. Jadi ada pelanggaran konstitusi dalam hal ini. Inilah yang memicu upaya impeachment di parlemen sekarang ini. Ya, memang kalau kita melihat persilatan politik ya, yang dari awal kita beberapa kali kita bisik-bisikan ya di Has dan Peace Channel ini. Banyak ya, seperti bilang kita waktu itu pernah ngomong bahwa Jokowi ini ya, semacam maling kundang ya, anak durhaka, tapi terbantahkan. Habis itu muncul lain lagi 3 periode, enggak, cawe-cawe enggak. Nah, sekarang ini semacam anti klimaks, Ini anti klimaks dan terungkap secara terang benderang mengenai ambisi dari Jokowi yang ingin menyelesaikan tugasnya sebagai presiden itu dengan meninggalkan keluarganya, memiliki kedudukan politik di dalam pemerintahan yang diharapkan nanti akan melanjutkan program
dan kebijakan politiknya selama memerintah dengan berbagai langkah itu, diantaranya misalnya selain Gibran yang sekarang ini diambil Prabowo sebagai cawapresnya Prabowo setelah MK mengambil keputusan itu. Juga misalnya Kaisang Pangarep, ini anak ingusan yang nggak punya pengalaman sama sekali di politik, ya dia dipasang untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Jokowi kepingin setelah tidak menjabat sebagai presidennya lagi, dia memiliki partai sehingga nanti pasca Jokowi itu keluarga Jokowi memiliki partai sendiri, karena tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki partai itu punya pengaruh di dalam perpolitikan nasional. Misalnya kita tahu misalnya Prabowo, tanpa Gerindra Prabowo itu nggak ada apa-apa. Betul. Lalu SBY, tanpa Demokrat SBY dan Agus Harimurti itu juga nggak jadi apa-apa. PDIP juga begitu, tanpa Megawati tidak bisa jadi apa-apa. Jadi sekarang berbondong-bondong merebut partai ya? Merebut partai. Gitu. Baik secara instan maupun ya sewajarnya sih nggak seperti itu ya. Kalau kita memang berdemokrasi dengan baik dan benar ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk tahu-tahu tiba-tiba dengan segala kekuatan bisa menjadi pimpinan salah satu partai, itu memalukan ya. Memalukan sekali dan melanggar. Kan demokrasi itu kan bertumpu kepada penyediaan ruang yang sama, ruang politik yang sama bagi semua warga negara. Jadi ada yang beralasan, loh itu kan Gibran atau Kaisang itu, lalu Bobi Nasution di Medan itu kan mereka menjadi pejabat kan karena mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Itu menggelikan pendapat seperti ini, karena ya kita bisa kata mustahil lah mereka itu bisa terpilih tanpa pengaruh dari mertuanya dia, bapak kandungnya dia sedang memegang posisi tertinggi di Republik ini, yaitu presiden. Nah, inilah yang membuat orang kecewa berat, karena mengindikasikan secara pasti bahwa Jokowi ingin membangun dinasti politik di Indonesia itu melalui keturunannya dia ini. Iya, semakin terkuak ya. Semakin terkuat. Apalagi akhir-akhir ini yang membuka aib ini ya. Ini aib kan? Iya. Yang buka aib ini partai yang mengusung, yang selama ini melindungi kan? Iya. Yang selama ini melindungi, menutupi, sekarang sudah mulai terbongkar ke publik kan? Iya. Gitu. Dan ini lepas dari kita mau sepakat dengan Megawati atau tidak, tetapi dalam konteks hubungan Megawati dengan Jokowi ini sebenarnya telah terjadi pengkhianatan secara kasar oleh Jokowi terhadap Megawati. Bayangkan aja, Jokowi itu ketika bertarung di Solo itu dia nggak punya apa-apa ketika itu. PDIP lah yang kemudian memungkinkan dia terpilih di Solo. Dan ketika di periode kedua sebagai wali kota Solo itu hampir Jokowi tidak mengeluarkan uang, karena dia sudah berkuasa 5 tahun pertama, sehingga dia sudah punya modal politik. Dan PDIP kasih lagi tiket yang kedua kali dan dia terpilih lagi. Kemudian Prabowo bawa dia ke Jakarta untuk ikut Pilkup 2012. Nah, Megawati untuk ketiga kalinya berikan tiket lagi pada Jokowi untuk bertarung jadi di Pilkup DKI Jakarta.
menang. Dia baru 2 tahun berkuasa di Jakarta. Dia ikut lagi kontestasi Pilpres di 2014, 2019 dan dia didukung oleh PDIP yang merupakan partai terbesar di Indonesia ini. Lalu seiring berjalannya waktu, Jokowi berbohong kepada publik ketika dia mengatakan ketika waktu itu wartawan menanyakan dia mengenai masa depan politik anak-anaknya, dia bilang anak-anak saya tidak ada yang berminat di politik. Dan ketika pada waktu itu relawannya mengusulkan supaya Jokowi 3 periode, dia bilang orang yang mengusulkan itu adalah orang yang mencari muka. Yang kedua, dia kepingin menampar muka saya. Dan yang ketiga, ingin menjerumuskan saya. Jadi sekarang ternyata kan terungkap bahwa 3 periode atau perpanjangan masa presiden itu adalah manuver dari Jokowi juga dari belakang layar. Sekarang ya. Terpuaskan daripada partai. Lalu kemudian anak-anak katanya tidak berminat di bidang politik. Nah, ternyata kan belum lagi ucapannya itu dilupakan orang. Gibran sudah mencalonkan diri di Solo, lalu Bobi Nasution di Medan. Jadi Jokowi ini satu pribadi yang punya karakter yang kontroversial. Apa yang dia katakan A, dia akan melakukan hal yang B gitu. Jadi karena itu kalau kita sudah diajari oleh Jokowi bahwa tidak usah percaya apa yang dia katakan gitu. Kita harus menginterpretasikan pernyataannya dia berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan. Itu yang sekarang ini kita menyaksikan. Memang ini kalau kita lihat ini kesalahan fatal ya ketua umum partai ya. Iya, yang selama ini begitu berjaya ya, mereka itu seakan-akan negara ini milik mereka ya, milik ketua umum partai, sehingga apa kata ketua umum partai itulah yang menjadi kenyataan ya. Seakan-akan ya apapun apa kata ketua umum partai ini yang kita lihat selama ini kan. Nah sekarang pertanyaannya nih Pak Smith, apakah pengalaman selama ini ya hampir 15 tahun berarti kan, 5 tahun wali kota tambah 10 tahun presiden kan, 7 tahun wali kota, tambah 2 tahun gubernur Jakarta, jadi sudah 9 tahun, ditambah lagi 9 tahun presiden, jadi 18 tahun. 18 tahun. Ini selama 18 tahun ini kan banyak sekali catatan yang sudah terekam ya, sudah terekam dan sudah terungkap ke publik. Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Apakah seorang Megawati, anak proklamator, apakah tokoh-tokoh yang ada di PDIP, banyak sekali orang-orang hebat, baik di PDIP, di partai-partai lainnya, kan banyak orang hebat. Apakah ini bukan pelajaran yang mahal? Untuk di flashback ke belakang ya. Inilah ini buahnya. Nah, dari buah ini kan apa kira-kira menurut antum nih yang akan dilakukan oleh semacam sekarang wacana semacam angket, ujung-ujungnya nanti pemakzulan. Apakah ini bisa menjadi kenyataan atau cuma sandiwara politik lagi ujung-ujungnya nanti? Bisa menjadi kenyataan itu karena terutama begini. Semua orang sekarang ini meragukan bahwa Pilpres akan berjalan jurdil, terbuka, transparan, adil, dan jujur. Karena kita tahu bahwa Jokowi ini berambisi besar untuk menciptakan politik dinasti. Nah, dia nggak mau tanggung. Dia sudah mandi dan sudah basah kuyup sekarang ini. Nah,
setelah Gibran ditetapkan sebagai cawapres, maka saya termasuk bersama suara publik sekarang ini meragukan bahwa Pilpres itu akan berjalan jujur. Karena Presiden itu menguasai semua organ negara secara struktural. Dia menguasai semua kementerian, kepala gubernur, kepala desa segala macam itu semua dia kuasai. Dan indikasi paling kuat itu baru-baru ini kan wakil Menteri Desa itu mengumpulkan semua kepala desa yang lalu diarahkan untuk menjatuhkan pilihan kepada Prabowo dan Gibran. Nah, ini kan sudah jelas sekali kan, ini kan cawe-cawenya. Ada konflik kepentingan dalam hal ini, itu untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, masuk ke akal kekhawatiran banyak pihak sekarang ini bahwa ini jadi taruhan bagi Indonesia, bagi bangsa ini dalam Pilpres mendatang. Karena kalau itu kecurangan itu terjadi, maka legitimasi pemilu itu berantakan, kehilangan legitimasi, lalu akan menimbulkan protes masif, sehingga menimbulkan instabilitas negara. Nah, ini akan memukul sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia gitu. Investor pada lari, ekonomi kita kolaps, padahal sekarang ini utang kita terus membengkak dan sangat mengkhawatirkan. Rupiah sedang mengalami depresiasi karena Bank Federal Amerika Serikat telah menaikkan suku bunga sehingga terjadi outflow, mengalirnya dana dari Indonesia ke Amerika Serikat. Sementara itu harga BBM pun sedang menunjukkan tren yang terus meningkat. Sehingga ketika daya beli masyarakat Indonesia menurun, pemerintah akan menggunakan dana APBN itu untuk menahan kecenderungan menurunnya daya beli masyarakat Indonesia itu. Nah, ini sangat mungkin pemerintah akan menambah utang lagi untuk mempertahankan kekuasaannya dia. Nah, dia menambahkan utang ketika sudah terjadi krisis politik maupun krisis ekonomi di dalam negeri. Nah, ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa langkah-langkah yang diambil presiden dalam hal ini itu justru membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Inilah yang membuat kenapa itu dari pertama itu kendati PDIP sangat sangat mengayomi Jokowi, tapi Megawati tidak setuju ketika Jokowi minta agar minta perpanjangan kekuasaannya dia menjadi 3 periode. Karena itu melanggar konstitusi, karena tidak ada kegentingan yang memaksa untuk 3 periode. Lalu dia mau perpanjangan aja. Lalu macam-macam dia usahakan itu. Nah, dia tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Megawati itu adalah hal yang substantif bagi kelangsungan hidup negara ini.
negara yang berdasarkan kepada konstitusi secara ketat. Bukan karena Megawati anti terhadap Jokowi, tapi ini konsistensi dia dalam menjaga konstitusi negara yang ingin sekarang ini dilanggar oleh Jokowi. Nah, itulah sebabnya kita lihat sekarang ini sebenarnya dalam upaya PDIP untuk menghalangi Jokowi memperpanjang kekuasaannya dan juga kemudian karena itu gagal dia cawe-cawe di MK kepada iparnya untuk mengeluarkan undang-undang yang bisa memuluskan jalannya Gibran ke kursi tertinggi di negeri ini. Itu sangat mencengangkan karena PDIP pasti tidak menyangka gitu orang ini kok ngawur gitu. Ngawurnya itu selain dia culas, berkhianat, dia tidak memikirkan mengenai kelangsungan hidup demokrasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa tahun 98 itu dengan darah dan air mata kayak itu. Beberapa mahasiswa itu terbunuh dalam perjuangan itu. Dan sekarang dia ada dua hal yang merupakan warisan reformasi 98 itu, yaitu KPK dan MK dilahirkan oleh gerakan reformasi. Tujuannya itu mendirikan negara yang benar-benar bersih dari korupsi dan menjaga agar konstitusi yang demokratis itu berjalan apa adanya gitu. Nah, dua hal ini tinggal warisan itu dirusak. Pertama, KPK dilemahkan tahun 2019 gitu. Yang kedua, ini konstitusi dilemahkan lagi pelanggarannya. Nah, ini kan baru dua hal yang kita sebut sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Jokowi. Sebenarnya pelanggaran konstitusional itu banyak, seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Minerba, itu semua itu banyak lagi yang ini. Dan itu kemudian juga mengenai utang luar negeri. Utang luar negeri ini itu kan plafonnya itu ada dibatasi oleh undang-undang. Nah, memang benar ketika pandemi melanda Indonesia itu produktivitas bangsa ini menurun karena industrinya itu industrinya melemah akibat tersendatnya perdagangan internasional, sehingga untuk membantu rakyat kecil yang terdampak oleh COVID-19 itu masuk akal pemerintah meningkatkan plafon utangnya itu yang dibenarkan oleh APBN. Nah, tapi kemudian ketagihan utang ini menjadi ketagihan, tutup lubang buka lubang. Misalnya untuk bayar bunga aja sekarang ini kita itu sudah 500 triliun bayar utang. Kembali lagi ke utang. Yeah. Ya, utang yang makin membumbung ya. Yeah. Ini kan mau kan jadi beban rakyat. Iya, betul. Ya? Ini pertanyaannya mendasar. Yeah. Apakah keseriusan dari partai PDIP saat ini untuk mereview kembali dukungan dia terhadap Joko Widodo ini dengan mengusulkan angket? Nah, menurut antum sampai sejauh mana nih keseriusan PDIP ini untuk arti itu baru menyadari setelah hampir 20 tahun ya
Setelah 9 tahun. Ya 9 tahun kan presiden kan sebelumnya kan lama kan. Itu kan beliau ini kan kader PDI kan. Iya, betul. 7 tahun wali kota, tambah lagi sekian tahun gubernur, tambah lagi ini kan artinya kan panjang. Iya, 18 tahun itu. Kalau kita buka buku catatan itu kan janji-janji politik dan segala macam apa. Iya. Terus apa akhir-akhir ini terbuka semacam tanda kutip ya. Ini banyak yang mengatakan itu sebagai pengkhianatan kepada yang memberikan tugas. Nah, sekarang boleh katakan sangat memanas ya tentang rencana pemakzulan dan bahkan sudah dikemukakan di sidang DPR kemarin ada wacana untuk impeachment ya angket ya menyatakan hak pendapat. Nah, menurut antum kira-kira serius atau cuma sekedar persilangan politik aja nih menjelang Pilpres ini? Serius, yes. Kita kembali lagi ke yang tadi. Itu sekarang ini di kalangan publik, juga para pakar dan pengamat itu semua sudah meragukan mengenai masa depan Pilpres ke depan ini. Karena diduga kuat tidak akan berjalan fair. Oleh karena itu, upaya impeachment ini nggak bisa dilepaskan dari harapan publik itu bahwa Pilpres dan pemilu serentak itu hanya akan berjalan fair kalau rezim ini berakhir. Karena seperti yang saya katakan tadi, itu wakil Menteri Desa itu sudah mengumpulkan, itu sudah memberi indikasi kuat bahwa Pilpres ini tidak akan berjalan jujur. Itu tahun 2019 itu sebenarnya sudah terjadi pelanggaran Pilpres yang bersifat kualitatif. Misalnya mereka memainkan politik uang, money politics pada waktu itu secara masif. Menteri segala urusan Luhut Binsar Panjaitan bergerilya di Jawa Timur dengan memberi amplop kepada para kiai, lalu mobilisasi pegawai negeri untuk ikut kampanye Jokowi. Itu semua kan pelanggaran kualitatif. Jadi arti kalau kita melihat suasana terkini semakin terkuak terkuak bahwa rezim ini akan tetap bertahan dengan segala cara, kan? Nah, dengan wacananya angket ini, itu sebaiknya menurut Anda seperti apa? Sesegera mungkin atau seperti apa? Dan apa dampaknya kepada utang kita kepada negara-negara lain? Andaikan rezim ini turun sebelum waktunya habis, apa ada dampak positif atau negatif buat bangsa? Kalau menurut saya positif. Positif itu karena berarti menjamin Pilpres akan berjalan fair, jujur. Kalau Pilpres berjalan jujur, ada kemungkinan pasangan yang di-endorse oleh Jokowi ini kalah. Nah, kalau yang naik adalah pasangan yang tidak di-endorse oleh Jokowi, maka pemerintahan yang akan terbentuk nanti bisa menilai kembali semua kebijakan dan terutama kebijakan ekonomi yang menyangkut kepada utang luar negeri. Nah, kita bisa belajar dari negeri jiran Malaysia. Kita tahu bahwa Perdana Menteri Najib Razak ketika berkuasa di Malaysia itu dia melakukan utang besar-besaran terhadap Cina yang kemudian menjadi beban bagi rakyat Malaysia itu bayar utangnya, sehingga ketika pemilu berlangsung di sana dan Najib kalah, Mahathir Mohamad sebagai pemenangnya itu dia meninjau ulang semua kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya dari Perdana Menteri Najib Razak ini, termasuk juga proyek-proyek yang sudah disepakati dengan Cina
ditilih kembali gitu. Ini untuk apa ya? Untuk membuat ekonomi Malaysia itu menjadi sehat. Artinya PDB sebuah bangsa itu utangnya itu harus proporsional dengan PDB bangsa itu. Tidak boleh dia melebihi, karena kalau melebihi dari PDB itu, maka kemampuan membayar utang bangsa itu akan melemah. Jadi nanti penggantinya rezim Jokowi ini nanti akan melakukan hal yang sama, karena sekarang ini setiap kali bayi Indonesia yang lahir hari ini, dia sudah memikul 36 juta utang luar negeri. Ya, itu artinya kalau pemilu ini berjalan, sementara impeach sudah berjalan. Artinya itu apa namanya, presiden yang saat ini tidak selesai menjalankan tugasnya, utang luar negeri itu otomatis bisa ditinjau kembali, seperti itu. Bisa diunyah, itu terjadi di sepanjang sejarah di berbagai bangsa. Nah, artinya momen angket ini sangat positif ya. Positif buat bangsa dan negara ya. Ya, untuk bangsa dan negara itu. Karena itu saya ulang lagi tadi kan berarti menjamin Pilpres itu berjalan dengan jujur. Ya, kan nanti ada kemungkinan Pilpres kan bisa mundur kan. Karena begitu kalau katakan angket yang berjalan dan berhasil, kan ujung-ujungnya kan impeachment. Nah, impeachment artinya kan diberhentikan di tengah jalan. Kan dampaknya kan nanti kan ada 3 yang memimpin kan, triumvirat kan. Nah, artinya ada kemungkinan nggak pemilu ditunda lagi atau seperti apa? Iya, itu akan ditunda. Tapi kita mesti ingat, kalau Jokowi di impeach itu berarti kan ada kesepakatan, kan harus ada 2/3 anggota parlemen kan yang menyetujui itu. Nah, kemudian muncullah triumvirat, 3 orang dari instansi berbeda, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menhankam. Nah, 3 orang ini kemudian bersepakat dengan DPR untuk mengeluarkan pemerintahan baru, pemerintahan baru dan undang-undang pemilu ulang gitu, yang akan harus dilaksanakan. Bisa ulang, bisa tidak kan, tergantung kan? Iya, jadi karena parlemen yang mengimpeach presiden itu akan dengan semangat tinggi untuk menciptakan undang-undang pemilu yang baru yang harus dilaksanakan secepatnya, karena mereka berkepentingan untuk terjadinya Pilpres secepatnya sehingga mereka bisa naik ke kekuasaan. Karena kan kalau kita lihat kan rezimnya sudah kasat mata kan dengan rencana busuknya ya. Boleh kita katakan tanda kutip ya. Karena kan kelihatan sekali sudah mulai menggunakan aparat segala macam kekuatan, kan mereka sudah mulai udah kasat mata ya terlihat. Kasat mata. Jadi yang akhir-akhir ini kan seperti contoh ya, ada baliho pasangan salah satu kandidat itu karena ada kunjungan presiden diturunkan gitu. Di Bali itu diturunkan. Timbul heboh lagi kan. Hal-hal kayak gini kan sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Tidak perlu terjadi. Kalau betul-betul yang lagi berkuasa saat ini betul-betul netral kan. Sudah seharusnya seperti itu, karena kita kagetnya itu ketika Jokowi ini ternyata orang yang tahun 2014 itu diharapkan oleh banyak intelektual di Indonesia ini akan membawa kemajuan kemajuan bangsa ini, dan terutama untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa ini dari segi politik, ekonomi, budaya, dan segala macam, itu diharapkan dari Jokowi ini, karena dia ini kan bisa dikatakan generasi pasca Orde Baru gitu. Dia tidak pernah terlibat dalam tidak merupakan bagian dari Orde Baru ketika itu.
Jadi dia merupakan anak yang lahir pasca kejatuhan rezim Soeharto. Nah, tapi ternyata begitu dia berkuasa, sebenarnya sejak awal dia berkuasa di Solo itu, dia telah melakukan kebohongan yang terang benderang dan bisa dibuktikan kebohongannya itu, yaitu dia mengklaim dia membuat mobil SMK. Dan katanya sudah ada pesanannya itu sampai 6.000 pesan. Anehnya ketika itu media-media nasional yang sebenarnya sangat mudah memverifikasi mengenai klaim Jokowi itu, dia tinggal pergi ke Solo sana, karena untuk membuat mobil SMK itu diperlukan pabrik yang besar dan itu tidak dilakukan gitu, karena pada waktu itu semua melihat gini, Prabowo sebagai common enemy, musuh bersama gitu. Sehingga segala kekurangan Jokowi, kebohongannya, karakter culasnya itu dikesampingkan. Yang penting jangan sampai Prabowo memenangkan pertarungan. Karena mereka khawatir ketika itu Prabowo ada punya 2 cacat yang dicatat pada waktu itu, yaitu pertama dia terlibat penculikan. Itu Prabowo mengakui gitu. Saya baca Tempo tahun 2000, saya lupa edisinya bulan apa, tapi tahun 2000 itu majalah Tempo melakukan interview dengan bapak kandung Prabowo sendiri, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, salah satu arsitek ekonomi Indonesia. Nah, Sumitro bilang begini dalam wawancara itu, saya sudah tanya sama Bowo, yaitu anaknya. Betul kamu menculik? Dia bilang betul. Betul dia akuin. Tapi semuanya dia sudah bebaskan. Dia. Nah, jadi itu misalnya siapa yang masuk Gerindra itu yang belum lama meninggal ini siapa? Desmond. Desmond Tutu itu kan salah satunya. Terus siapa yang di Arif yang salah satu itu katanya itu yang diculik Andi Arif. Nah, Jokowi mengaku, si Prabowo mengaku memang dia melakukan penculikan, tapi semuanya sudah dia bebaskan oleh tim Mawar ketika itu. Yang kedua, ini Habibie yang mengakui dalam bukunya itu Menuju Demokrasi. 1 hari setelah Soeharto lengser, Prabowo datang dengan pakaian dinas ke kantornya Habibie. Prabowo minta Jokowi, Habibie menyerahkan kekuasaannya. Dan Habibie mendapat informasi dari Wiranto pada waktu itu, Panglima TNI. Sedangkan Prabowo itu kan Kepala Staf Angkatan Darat gitu. Dia datang ke Habibie. Habibie usir dari ruang itu pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu masyarakat sipil, masyarakat madani Indonesia ini yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi itu semua itu bersatu menghadapi Prabowo itu, karena bagaimanapun juga dia ini adalah anak mantu dari tokoh Orde Baru itu Soeharto, dan dia punya 2 cacat tadi itu. Nah, bagaimana ini kalau sampai dia yang berkuasa, Orde Baru bisa kembali gitu, berkuasa. Oleh karena itu ramai-ramai itu semua media itu mengenyampingkan kekurangan-kekurangan Jokowi dan membusuk-busukan Prabowo, dan akhirnya Jokowi yang tadinya sudah berjanji sama Prabowo bahwa dia tidak akan ikut Pilpres, ternyata dia berkhianat juga. Di 2014 ketika PDI meminang dia sebagai ini, dia melanggar janjinya. Itu kita bisa lihat di video-video yang diungkapkan oleh Hasim Joyo Hadikusumo,
adik kandung dari Prabowo dan juga merupakan wakil Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Dan Jokowi tidak bantah itu omongan dari Hasyim yang viral di media-media sosial mengenai pengakuan Jokowi pada waktu itu. Karena ketika Jokowi mau mencalonkan diri sebagai gubernur, waktu itu Hasyim datangi Pak Jokowi dan nanya apakah kamu akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dia bilang enggak, saya enggak. Dan mereka percaya. Ternyata 2 tahun kemudian dia berkhianat lagi pada Prabowo. Jadi tokoh ini mempunyai karakter culas. Orang. Jadi kalau kita lihat peta perpolitik ya, Capres 2024 ini sangat menarik ya. Penuh retorika ya. Penuh retorika. Mudah-mudahan saya melihat gini, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab kita, termasuk podcast ini, Habib Ahmad Sahab Has Channel ini, dan Peace Channel, dan Peace Channel ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab dan kecintaan kita kepada tanah air. Semoga dengan adanya podcast ini itu kita memberi sumbangan pemikiran kepada publik Indonesia bahwa pilihan bangsa Indonesia hari ini adalah bagaimana meruntuhkan semua skenario Jokowi dengan antek-anteknya di sekelilingnya dia dalam memproyeksikan Pilpres 2024 ke depan gitu. Karena kalau itu terjadi, kalau Pilpres itu tetap berlangsung dengan kekuasaan Jokowi tetap bertahan, maka saya pribadi sangat yakin bahwa Pilpres jujur itu tidak akan terjadi. Dia akan cawe-cawe karena sekali mandi basah lah. Dia akan melakukan kecurangan. Dan itu berarti bahwa negara ini, bangsa ini yang punya harapan untuk menjadi sebuah negara maju, kalau lembaga-lembaga internasional meramalkan kalau kecenderungan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6-7% pada tahun 2045 ketika kita merayakan 100 tahun atau 1 abad Indonesia merdeka. Pada waktu itu Indonesia akan menjadi sebuah negara dengan ekonomi terbesar antara peringkat ke-4 atau ke-5 dunia. Nah, itu hanya mungkin terjadi kalau sistem demokrasi, korupsinya bisa dihilangin dan stabilitas negara bisa dijaga. Hal itu bisa diwujudkan. Jadi kalau kita kembali ke wakil kita ya di DPR saat ini, yang sebentar lagi meninggalkan legacy sebagai catatan ya untuk bangsa dan negara. Saat inilah ya, saat-saat emas ya, momen-momen emas yang mereka bisa lakukan ya, karena peluangnya terbuka, apalagi semacam sudah dibuka pintu oleh partai terbesar ya, membuka pintu tentang hak angket, nanti berujung hak menyatakan pendapat. Jadi mungkin dalam kesempatan podcast dengan Bapak Habib Smith Al-Haddad ini kita menghimbau agar elit-elit politik ya, terutama yang saat ini masih punya sisa jabatan manfaatkanlah sisa jabatan saat ini semaksimal mungkin. Jangan sampai Anda menyesal karena waktu itu tidak akan berulang ya, kesempatan hanya datang sekali ya.
tidak akan datang dua kali. Belum, Nah, betul. ini kesempatan, betul-betul kesempatan emas, sehingga apa namanya wacana ya, pemakzulan yang digaungkan oleh Partai PDI sebagai orang yang bertanggung jawab ya. Nah, mudah-mudahan PDIP ini sadar betul bahwa selama ini mereka merasa bersalah ya, merasa bersalah dengan mempertanggungjawabkan kesalahannya itu dengan mengaudit kembali ya, membongkar kembali apa keburukan selama ini dengan membuka hak menyatakan pendapat ya. Apapun kasus-kasus atau masalah-masalah pelanggaran konstitusi ini bisa dibuka secara gamblang, ya di akhir jabatan ini, sehingga bangsa ini ke depan itu menghadapi pemilu akan datang itu sudah terlepas dari dosa-dosa yang sebelumnya. Betul, ini saat momentum yang tersedia pada momentum sekarang ini untuk PDIP dan para elit-elit lain dari partai lain itu menunjukkan tanggung jawabnya dia terhadap kelangsungan hidup demokrasi di negeri ini gitu, dan menjaga stabilitas sehingga cita-cita kita untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan makmur di ketika merayakan 1 abad kemerdekaannya itu betul-betul terwujud gitu. Ya, karena sudah kasat mata ya, sudah terlihat semua, sudah terbuka terang benderang ya. Apalagi saat ini di MK juga membuka semua aib ya, semua apapun yang terjadi selama ini menjadi semacam apa namanya ya hukuman ya. Bagi yang melakukan kesalahan-kesalahan itu ya dibuka aja selebar-lebarnya dengan apa namanya, dengan akhir jabatan apa nama anggota dewan saat ini ya, sehingga ke depan kita bisa ya semacam bayi yang baru lahir kan gitu ya. Karena kalau tidak ditutup dengan suatu pertanggungjawaban secara menyeluruh sehingga di dosa berjamaah ini tidak berkelanjutan gitu. Dan luka-luka bangsa ini, dia kalau mau berlari mencapai cita-cita itu, maka dia harus bangsa yang sehat gitu, bebas dari luka-luka yang diciptakan rezim sekarang ini gitu. Nah, dengan sembuhnya luka-luka, kebersihannya dia menjadi satu bangsa yang sehat tanpa beban masa lalunya, maka masuk ke akal harapan kita untuk menjadi sebuah bangsa yang maju yang diprediksi oleh lembaga-lembaga internasional itu bisa terwujud. Dan ini kalian akan sangat berdosa kalau nanti pada tanggal 7 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh MK terkait dengan usia capres-cawapres itu dianggap sebagai hal yang salah, seperti dikatakan oleh sekarang ini Ketua Majelis Kehormatan Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, bahwa masuk akal kalau kemudian Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa keputusan MK itu salah gitu. Karena ini kita mesti ingat bahwa masalah yang diajukan oleh masalah perubahan undang-undang itu termasuk open legal standing gitu. Jadi artinya undang-undang konstitusi itu konstitusi itu menurut konstitusi pembuat undang-undang itu adalah DPR. Nah, sementara ketika MK mengeluarkan keputusan mengenai usia capres-cawapres itu sudah bukan domainnya Mahkamah Konstitusi. Satu, masalah domainnya, kedua kasat mata KKN-nya. Iya, betul. Jadi ini dosa berjamaah ini ya. Iya, betul. Dosa berjamaah
apabila ini tidak diluruskan ya. Tidak diluruskan. Oleh Jadi ini karena itu nggak ada pilihan lain kecuali rezim yang culas ini harus diganti secepatnya, sehingga harapan-harapan kita menjadi bangsa yang sehat, menjadi bangsa yang punya kemauan kuat untuk menjadi negara yang bermartabat dan rakyatnya adil makmur, itu tidak ada jalan lain kecuali berjalannya proses pemakzulan. Jadi Jokowi. kita berikan semacam catatan ya kepada anggota dewan yang terhormat. Betul. Ya, kalau Anda betul-betul mau tetap menyandang sebagai anggota dewan yang terhormat, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara semua yang lagi ramai saat ini. Dengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jangan tutup telingamu, ya. Jangan butakan matamu. Buka kupingmu selebar-lebar, pandang, lihat apa yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sehingga bangsa ini bisa selamat ke depan apabila anggota DPR yang sekarang lagi masih punya jabatan dan masih punya kesempatan untuk membenahi negeri ini, kini saatnya. Ya. Jadi sekali lagi jangan lupa sahabat-sahabatku hampir semuanya di anggota dewan, waktu adalah emas, waktu adalah kesempatan yang tidak akan berulang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kebenaran itu segala-galanya. Betul. Ya, jangan abaikan kebenaran, karena amanat ini Anda akan pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Jangan tinggalkan beban dosa gara-gara lalai, ya, lalai dan lalai. Ya, itu Pak Anwar Cunda. Betul ya. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan ini sekaligus semacam tausiah ringan ya untuk elit politik dengan pakar Timur Tengah, dengan kepakaran beliau. Memberikan tidak ada kebencian, tidak ada apapun. Kami nothing tulus ya, menyampaikan ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Betul. Hanya itu yang yang mampu kami berikan untuk publik dalam kesempatan kali ini, memberikan pencerahan kepada publik. Tinggal Anda yang akan memutuskan mengenai nasib bangsa ini ke depan. Jangan lupa sejarah mencatat. Ya. Sejarah mencatat apa yang dilakukan. Soekarno bilang jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Bapak Smith Al-Hadar begitu tajam dan luas ya. Mudah-mudahan netizen tidak bosan ya, karena ini banyak manfaatnya buat kita. Kalau duduk di meja kuliah mungkin udah beberapa SKS yang kita dapatkan ya. Ini Anda bisa dapatkan dengan gratis ya. Jangan lupa juga ikuti polling dan jejak pendapat di Has dan Peace Channel, karena ini sebuah proses pencerahan politik ya. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi dengan isu yang lebih tajam dan menarik tentang kondisi terkini, masalah yang sangat memperhatikan dunia internasional. Betul. Yaitu masalah Palestina, dengan pengamat Timur Tengah Bapak Habib Smith Al-Hadar, yang beliau sudah malang melintang di dunia perpolitikan ya. Luar biasa pengalaman dan pengetahuan beliau. Kita gali terus untuk proses pencerahan. Makasih. Makasih banyak. Ya.